Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas 10 soal pilihan berganda materi konsep mol. Materi kimia kelas 10 semester 2. Yuk langsung aja saya mulai. Soal nomor 1. Di antara 1 gram senyawa berikut yang mengandung jumlah partikel paling banyak adalah. Jadi masanya dibuat sama semua nih, 1 gram semuanya. Lalu yang ditanyakan jumlah partikel paling banyak. Saya sediakan rumus juga ya. Jumlah partikel atau biasa dilambangkan dengan X besar sama dengan jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya kalau kita mau dapatkan jumlah partikel terbesar, maka kita harus cari mol yang paling besar, N-nya. Nah, untuk mencari mol adalah massa dibagi dengan MR. Jadi, kalau mau mengerjakan soal ini, yang pertama kita cari MR dulu, belajar cari MR ya. Seperti ini, H2O, H itu kan satunya adalah 1. Berarti kalau 2, berarti 2 kan? Berarti ini bisa 2 tambah, si O itu kan nilainya 16, AR-nya. Berarti MR H2O 18. NH3, N itu kan 14. H itu kan 3 kali 1, berarti 3. HCl, AH itu 1, Cl 35,5. Berarti ini 36,5 ya. CH4, C12, H-nya itu 4 kali 1, 4. 16. CO2, C itu 12, O itu 16 kali 2, 32. 44. Kalau kita kembali ke sini, kita bisa perhatikan bahwa mol berbanding terbalik dengan MR. Jadi kalau MR-nya gede, pasti molnya kecil. Molnya kecil, pasti jumlah partikel kecil. Jadi kalau mau ngerjakan soal ini, mau cepat, soal pilihan berganda misalnya ulangan, carilah yang MR-nya paling kecil supaya dapat mol paling besar. Kalau mol besar, jumlah partikel juga paling banyak. Ya, jadi sebenarnya jawabannya udah ketahuan yang D. Tapi kalau kita mau pakai cara, harus dibuktikan, ya nggak apa-apa. Yang A ini, X sama dengan mol ya. Kan masanya semua 1 gram kan? 1 gram semuanya dibuat sama. Jadi untuk A ini 1/18 kali 6,02, 10 pangkat 23, 3,34 kali 10 pangkat 22 molekul ya. Yang B, X sama dengan 1/17 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini 3,54 kali 10 pangkat 22. Yang C, X sama dengan 1/36,5. 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Ini dapat 1,65 kali 10 pangkat 22. Yang D, X sama dengan 1/16. Tadi kan ini yang kita kunci jawaban ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya 3,76 kali 10 pangkat 22. Satu lagi yang CO2 1/44. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dapat 1,37 kali 10 pangkat 22. Pangkatnya kan sama semua, jadi kita tinggal lihat angka depannya. Benar kan? 3,76 yang paling tinggi, paling besar. Jadi kalau mau cepat kayak tadi ya, kalau ditanya yang paling banyak, berarti cari yang mol terbesar. Mol terbesar jika MR-nya terkecil. Oke. Lanjut nomor 2. Massa dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul H2O dengan MR 18 berapa massanya? Nah, jadi kita sebenarnya harus mengubah dulu yang molekul ini X ya, X seperti yang soal nomor 1, X besar itu. Jadi X ini udah ada, kita harus cari molnya. Karena kalau mol dapat, massa dapat. Maka nih di kotak-katik aja rumus yang ini. Perhatikan mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro-nya kan? Atau kita masukkan angkanya, jumlah partikelnya 3,01 kali 10 pangkat 23
bagi dengan bilangan Avogadro-nya. Pangkat 23-nya bisa dicoret. 3,01 bagi 6,02 itu kan setengah. 0,5 mol. Kalau mol dapat, bagaimana mencari massa kalau ada mol? Kita ke sini. Berarti kan kalau diputar, massa sama dengan mol dikali mr kan? Berarti molnya udah dapat 0,5 mol. MR-nya dikasih tahu 18. Setengah kali 18, 9. Jadi opsi yang tepat adalah yang dadu, yang D. Hati-hati ya pengkotak-katikan rumusnya ya. Coba lagi. Nomor 3 ada molekul NH3. 0,5 mol. Pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm menempati ruang yang volumenya berapa liter. Oke. Jadi kita mengenal yang keadaan yang namanya STP, Standard Temperature and Pressure, yaitu keadaan, jadi suhu standar dengan tekanan standar. Suhu standar itu disepakati 0 derajat Celcius, tekanan standar 1 atmosfer atau ATM. Nah katanya pada keadaan 0 derajat dan 1 ATM ini, setiap mol gas itu memiliki volume 22,4 liter. Kalau keadaannya di luar ini akan beda lagi gitu. Biasanya kita kenal STP dengan RTP, Room Temperature and Pressure. Kalau ini STP ya, 0 derajat 1 ATM. Oke, jadi rumusnya tinggal pakai ini sebenarnya. Maka V sama dengan molnya udah dikasih tahu. 0,5 tinggal dikalikan 22,4. Atau setengah dari 22,4. 11,2 liter. Gampang ya, tinggal hafal rumus ini. Jadi hati-hati ya STP atau RTP. Jadi di soal ini kayaknya masih pakai STP semua. Nomor 4, pada suhu dan tekanan tertentu 1 liter gas CH4 memiliki massa 1 gram. 1 liter 1 gram massanya. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka 2 liter gas oksigen punya massa berapa? Ini perbandingan ya. Coba perhatikan di sini zat yang terlibat tuh ada dua gas, CH4 dengan O2. Pembandingnya ya. Nah, di sini ada kata kunci diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa membandingkan N per V-nya. Ya, mol per volumenya dari masing-masing gas. Oke. Nah, tadi kan yuk kita bongkar datanya ya. CH4 katanya volume 1 liter, massa 1 gram. Tapi kan kita cari molnya nih. Masih ingat tadi ya molnya? Mol sama dengan massa dibagi MR. Massanya 1 gram. MR dari CH4 masih ingat tadi C12H1. Berarti 16. Maka ini bongkar jadi 1/16 dibagi volumenya 1 liter. Gitu ya, untuk CH4. Ini sama nilainya dengan, ini biarkan dalam bentuk mol karena nanti kan dicari massa, massanya dapat di sini. Dan volume O2-nya 2 liter. Nah, gini dia jadinya. Oke, atau 1/16 sama dengan N per 2. Paham ya? Berarti molnya sama dengan 2/16 atau 1/8 mol. Oke. Nah, yang dicari bukan mol tapi massa. Satuannya semua gram kan? Bagaimana cari massa kalau ada mol? Berarti massa sama dengan mol dikali MR. Molnya 1/8, MR-nya MR siapa? Kan tadi yang dicari ini N-nya punya si punya si O2 kan? Berarti MrO2. O itu 16. 16 berarti kalau ada 2, 32. 1/8 kali 32 berarti 4 gram. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke, jadi kalau ada 2 gas seperti itu perbandingan taruh rumus seperti ini ya. Lanjut ke nomor
5 dan 6. Nomor 5, apabila massa satu atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat minus 24 gram, AR dari X sama dengan 60, massa rata-rata satu atom X berapa? Ini isotop ya. Oke, ini saya udah sediakan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Apabila massa satu atom C12 adalah sebesar 2 kali 10 pangkat minus 24 gram, AR dari X sama dengan 60, berapa massa rata-rata satu atom X? Oke, jadi ini mencari AR ya. Jadi AR dari satu atom, misalnya di sini atom X, sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 kali massa atom C12. Jadi massa atom C12 ini dianggap sebagai pembanding ya. Oke, jadi AR dari X sudah ada 60 kan? Yang ditanyakan massa ini, massa rata-rata satu atom X itu. Dibagi, ini 1/12. Nah, C12 adalah 2 kali 10 pangkat minus 24. Tinggal masuk-masuk saja, tinggal pindahin. Jadi massa rata-ratanya kali silang ya, 60 kali 2/12 kali 10 pangkat minus 24. Atau ini kan 2 dengan ini kan 1/6 ya. 6 dengan ini juga bisa dicoret jadi 1. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 24 atau 1 kali 10 pangkat minus 23 gram lah massa rata-rata dari satu atom X tersebut. Yang A ya. Oke, nomor 6 isotop nih. Tembaga punya 2 isotop, oke. Cu63 dengan Cu65. Artinya Cu yang masanya 63 dengan Cu yang masanya 65 gitu ya. AR dari Cu 63,5. Maka kelimpahan atau persentase isotop Cu63 itu di alam sebesar berapa? Oke, jadi kalau ada isotop tuh cara carinya AR dari Cu itu sama dengan persen isotop yang pertama kali masanya tambah persen isotop yang kedua kali masanya. Kalau isotopnya ada 3, tambah persen isotop ketiga kali masanya. Ya, gitu ya. Jadi gini, saya misalkan dulu. Misalkan si Cu63 kita anggap X persen kadarnya. Persentasenya, kelimpahan isotopnya di alam. Berarti Cu65 adalah 100 min X persen. Masuk akal ya? Jadi kalau misalnya satunya 10, berarti kan satu lagi 100 kurang 10. 90. Karena totalnya kan harus 100%. Dah, baru sekarang kita bongkar. ARCU-nya dikasih tahu 63,5. Persen isotop Cu63 tadi kan saya simbolkan dengan X nih. Berarti namanya persen kan per 100 ya. Kali masanya, massa si Cu63 ya 63. Jadi ini masanya ya. Dua-dua ini masanya. Oke, ditambah. Sekarang kita ke isotop kedua, berapa persen? 100 min X. Sorry. Masanya belum. Masanya 65. Dan nilai-nilai X ini yang mau kita cari. Berarti 63,5 sama dengan kalau kita mau bongkar ini 63X per 100 tambah kali ya ke sini ya. Jadi 6500 ya. Min 65X per 100. Atau kalau kita kali 100 semuanya ya. Jadi 63, 50, 63X, 6500 min 65X.
Atau kalau dipindah berarti ini jadi 150 lagi ya. Min 150. Kalau kita pindahin 6500-nya ke kiri ya. 63 kurang 65 berarti min 2x. Nah, di sini kan dapat x-nya adalah 150 bagi 2. 75. Nah, tadi kan kita misalkan CU63-nya sama dengan x. X-nya 75. Nah, berarti yang ditanya kan si CU63 juga. Maka jawabannya adalah si CU63 kelimpahannya adalah 75% di alam. Maka si CU65 adalah 25% saja. Oke? Tujuh. Jumlah atom, jumlah molekul, jumlah ion itu semuanya jumlah partikel ya. Sama. Sepotong besi yang masanya 112 gram, AR-nya 56. Berapa jumlah atomnya? Ini kan dalam bentuk massa ya. Pokoknya intinya bongkar aja semuanya menjadi mol. Kenapa? Kalau molnya udah dapat, udah tinggal masukkan rumus saja. Mol itu kan sama dengan massa dibagi dengan MR. Atau AR kalau unsur. Ini AR ya. Unsur ya, jadi AR. Jadi molnya adalah masanya 112 ya. Gram. AR-nya kan 56. Ini kita dapat ini adalah 2 mol. Jadi yang 112 gram tadi adalah sama dengan 2 mol. Tinggal masuk ke jumlah partikel rumusnya. Ingat ya, mau partikel itu bisa molekul, jumlah atom, atau jumlah ion. Molekul, atom, dan ion ini bagian terkecil, sama seperti partikel. Oke? Sama dengan molnya udah dapat tadi 2. Bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kali 2, 12 ya. 12,04 kali 10 pangkat 23. Atau kalau dimundurin 1,204 kali 10 pangkat 24 jadinya. Atom Fe. Opsi yang tepat adalah yang B, bola. Oke, nomor 8, massa molar atau MR-nya ya. Si CO 28. C itu 12, O itu 16, makanya 28 ya. Oke, massa 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul CO berapa? Kan tadi ada soal seperti ini. Kalau ada angka-angka seperti ini, berarti dia itu X, jumlah partikel dia. Oke, maka kita harus ubah dia jadi mol. Ya, ini mol sama dengan jumlah partikel bagi bilangan Avogadro kan. Jumlah partikelnya 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan 3,01 dengan 6,02 itu kan setengah ya. Ini 24 ke 23 berarti tinggal 1. Berarti kali 10. Nah, jadi yang 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul itu sama dengan 5 mol. Maka kalau sudah dapat mol, kita bisa cari massa. Massa mol kali MR. Mudah-mudahan bisa dihafal ya karena diulang-ulang ya. 5 dikali MR-nya sudah dikasih tahu 28. Berarti dapatlah ini 140 ya. 140 gram. Opsi yang tepat adalah yang bola B. Sembilan dan 10. Nomor 9. Apabila diukur pada keadaan standar, tadi ya 0 derajat Celcius, 1 atm itu adalah standar temperature and pressure. Volume dari 4 gram gas SO3 berapa? Berapa liter? Ingat ya tadi ya. Mol sama dengan massa dibagi MR. Cari dulu molnya kan. Nah, pokoknya cari mol dulu lah. Karena nanti kalau udah mol dapat mau ditanya apa juga gampang. Massanya 4 gram. MR-nya masih ingat kayak tadi caranya? S32. O itu kan 16 satunya. Tapi kalau ada 3 berarti 16 kali 3.
80 nih pas. Ya kan? Berarti ini 0,05 mol. Satu dulu beres. Kan yang ditanya volumenya, keadaan STP tadi. Nah, keadaan STP tadi volume adalah mol dikali 22,4. Molnya tadi 0,05 yang dapat barusan kali 22,4. Berarti 1, ya, 1,12 liter. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, terakhir soal nomor 10. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas NO masanya 1 gram. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, massa 3 liter gas CH4 berapa gram? Ini seperti soal tadi ya. Kalau nggak salah tadi CH4 sama O2. Sekarang NO sama CH4 yang dibandingkan. Semoga masih ingat ya, tadi kayak gini caranya ya. Jadi mol per V si NO sama dengan mol per V si CH4. Yang ditanya massa CH4. Massa CH4 kan ada di sini. Jadi cari aja dulu molnya. Oke, mol dari NO gimana? NO, mol itu kan massa 1 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya NO berapa? N14, O16. Berarti 30 ya. Maka 1/30 berapa volume NO? Volume NO ini 1 liter sama dengan mol dibagi volume CH4 3 liter. Atau 1/30 sama dengan N/3. Kan boleh. Berarti N sama dengan 3/30 atau 0,1 mol lah si CH4-nya. Tapi ingat kembali yang ditanya bukan molnya, melainkan massanya ya. Maka gimana cari massa kalau ada mol? Massa sama dengan mol dikali MR. Si CH4 ya. Molnya 0,1. MR CH4. CH4 C12. H itu kan 1 kali 4, 4. Kali 16. Atau dapatlah 1,6 gram. Si CH4-nya. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, demikian ya pembahasan saya soal-soal pilihan berganda konsep mol kelas 10. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan, saya cuma niat membantu saja ya. Oh iya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry nih. Sampai jumpa dan bye-bye.